Mas Wahyu, Iya, Mas ya. kadang saya merasa kasihan, merasa prihatin Mas. Kemarin ada yang masuk ke WA saya, itu katanya kena tipu Mas, kena tipu oknum. Nah, dia ini lagi ada masalah hutang piutang dan juga intinya masalah ekonomi ya Mas, finansialnya lagi amburadul. Nah, wajar ya kita kalau kita lagi kondisi terburuk, lagi di kondisi terburuk akan mencari solusi ya Mas. Oh iya, Akan harus cari itu. cara gimana caranya masalah kita ini cepat selesai. Nah, tapi orang ini bertemu dengan uh, orang pintar yang bisa dibilang salah, salah bertemu dengan orang ya Mas. Nah, ini justru disuruh uh, memberi apa ya, mengadakan doa selama 1 minggu agar masalahnya ini cepat selesai gitu Mas. Tapi justru malah tambah ini Mas, tambah amburadul, keluar lebih banyak uang, tapi masalahnya nggak selesai-selesai Mas. Gini gimana menyikapinya Mas? Kan kasihan saudara kita ini Mas. Iya, iya, memang ada ya, ya banyak juga. Iya, Ini hanya contoh salah satu saja sih banyak, iya memang banyak yang Mas. disampaikan Mas Yahya ini, salah satunya saja bahwa memang ada teman-teman semuanya, salah satu saudara kita yang konsultasi dengan saya, um, beliau ini lagi banyak masalah ya tentang kehidupan, khususnya finansial, di mana usahanya memang lagi berantakan, lagi kacau, lagi um, bisa dikatakan memang lagi jatuh lah ya. Nah kemudian um, bertemulah dengan seseorang ya yang dianggap orang tersebut mempunyai kelebihan ya atau kemampuan tertentu. Nah kemudian diadakanlah ritual-ritual lah wis intinya ya. Ada juga pengajian sampai dari 7 hari kalau tidak salah ya, 1 minggu. Kemudian ritual pengajian dilanjutkan lagi sampai 40 hari, katanya banyak memakan korban. Nah akhirnya dimintai untuk biaya ini biaya itu, termasuk disuruh untuk bersedekah dan lain sebagainya ya. Nah sesuai dengan arahan oknum tersebut lah intinya. Iya. Singkat cerita, saudara kita ini bukannya masalahnya selesai, justru semakin kacau ya gitu ya Mas ya. Malah tambah habis uangnya. Uangnya malah tambah habis, hancur berantakan, usahanya Ya. juga nggak kunjung jalan dan lain sebagainya. Jadi saya mau kasih sedikit ini ke teman-teman semua. Yang pertama, memang jangan mudah percaya ya. Semua orang bisa pintar ngomong, ngoceh, termasuk seperti saya ini. Tapi apakah orang tersebut betul-betul bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan? Ya tentu yang bisa merasakan adalah teman-teman sendiri ya. Jadi jangan mudah percaya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon kiranya digunakanlah nalar atau akal pikiran kita ya. Masuk akal enggak, kira-kira tepat enggak, benar enggak ya. Jadi itu. Nah, kalau Mas Wahyu boleh kasih saran untuk teman-teman semuanya yang mungkin sekarang sedang dalam masalah. Baik itu masalah finansial, masalah keluarga, masalah usaha yang memang lagi jatuh misalkan. Teman-teman tidak usah bingung untuk harus pergi ke sana kemari mencari orang pintar misalkan. Kalau kita bicara konsultasi, ya lakukan kepada orang yang tepat. Dan memang menurut teman-teman ini orang tersebut benar-benar mampu dan bertanggung jawab. Jangan hanya asal-asalan. Mohon maaf, sekarang ini banyak sekali um, sesuatu yang instan, yang dibungkus rapi, dibungkus bagus, nampaknya enak dipandang, enak dilihat, tapi isinya nggak ada gitu ya teman-teman. Jadi silakan itu dinilai sendiri nanti. Kemudian kalau saya boleh kasih tips untuk teman-teman semuanya yang lagi ada masalah, apapun itu masalahnya. Yang pertama, sirkulasi kehidupan kita. Sirkulasi kehidupan kita itu pasti
berbeda-beda. Setiap individu, setiap orang itu berbeda-beda. Kapan, di mana, berapa lama itu berbeda-beda. Tapi poinnya adalah kalau kita bicara sirkulasi kehidupan, ini saya kasih contoh sedikit saja tentang rezeki ya teman-teman. Tentang rezeki, tentang keuangan. Di mana rezeki itu nggak bisa kita pungkiri. Ada kalanya rezeki kita pasang, ada kalanya rezeki kita surut. Atau ada kalanya rezeki kita lagi bagus, ada kalanya rezeki kita lagi nggak bagus. Mau itu di tengah-tengah atau di bawah. Intinya ada kalanya di bawah, di tengah, di atas. Nah, kemudian kalau kita sudah menyadari itu, apa yang harus kita lakukan? Hati-hati, kontrol, tahu diri. Jadi kita harus senantiasa kita itu selalu ingat bahwa ketika kita dikasih rezeki yang bagus, kita harus ingat bahwa kita juga bisa saja rezeki kita itu tiba-tiba anjlok atau jatuh. Jadi kalau lagi dikasih bagus, ojo dihabis-habiskan. Masih ada hari esok, masih ada hari lusa, bahwa kita masih akan menjalani hidup. Jadi secukupnya, sewajarnya. Bisa kita simpan, kita sisihkan, kita simpan. Sebaliknya, kalau rezeki kita lagi di bawah, jangan kita gengsi. Dari sinilah kita harus semakin hati-hati lagi. Oh, rezekiku lagi surut. Kalau kata orang Jawa, sumbernya lagi angok. Lagi kecil sumbernya. Ya berarti diirit-irit dong airnya, jangan dihabis-habisin. Kalau kita bicara uang, berarti ya uangnya ini digunakan dengan baik, dengan bijak, nggak boleh boros. Karena apa? Karena rezekinya memang lagi kurang bagus, lagi seret. Sebaliknya yang lagi punya masalah, apapun itu, ya diselesaikan. Diurai satu persatu. Dicari solusi yang terbaik. Satu persatu. Oh, dari cara ini dipertimbangkan. Kalau pakai cara ini dipertimbangkan lagi. Makanya saya sering sampaikan, ketenangan daripada pikiran dan hati itu sangat penting sekali untuk kita menentukan langkah, untuk kita menentukan sebuah keputusan harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya hasilnya ini benar-benar sesuai dengan harapan kita. Ya tentunya harapan yang baik, yang positif, yang benar. Itulah pentingnya kita gunakan pikiran dan juga hati kita. Jadi poin dari apa yang ditanyakan Mas Yahya itu tadi tentang apakah benar kalau kita lagi hidup susah kita harus banyak sedekah. Sesuaikan saja dengan kemampuan kita. Karena sedekah itu juga baik kok. Kita membantu sesama. Tapi apakah itu sebuah keharusan? Saya rasa kembali kepada pribadi masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Proses hidup setiap orang berbeda-beda. Ya, kita bicara, mohon maaf, kita punya anak saja. Keluar dari rahim yang sama, diciptakan oleh manusia yang sama, tapi anak kita ini loh, karakternya bisa berbeda-beda. Kita menanam pohon saja, atau buah-buahan. Kita nanami bareng. Kita rawatnya juga sama, kita kasih pupuknya sama, tapi hasilnya itu loh berbeda juga. Ya, makanya kalau kita paham, kita sadar itu, saya rasa kita akan lebih hati-hati, tenang pikiran, tenang hati di dalam menyelesaikan apapun. Ada waktunya sendiri, kapan kita harus memberi, kapan kita harus menerima, kapan kita harus mencari, kapan kita harus menggunakannya. Jadi gunakan semuanya dengan baik, dengan bijak, dengan benar, ya. Terutama tenangkan pikiran dan tenangkan hati, baru kalau sudah ditimbang melangkah, insya Allah teman. Ya, jadi jangan malah bingung mencari orang pintar, mencari ke sana ke sini, apapun itulah namanya. Perkara mencari bimbingan, boleh-boleh saja. Termasuk yang konsultasi dengan saya, boleh-boleh saja. Ya, tetapi saya ini sebagai pembimbing, penuntun, untuk saya membantu mengarahkan supaya panjenengan tidak salah di dalam langkah. Tetapi sekali lagi, yang punya hidup adalah jenengan, teman-teman semuanya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Itu Mas.